Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Putri Xiaomi Baratamu, Prodi S1 Keperawatan tingkat 1 dari Stikes Dirgahayu Samarinda, kelas 1. Jadi Ibu, pertama-tama saya mohon maaf atas slide-nya yang sedikit karena mungkin mau mendadak. Jadi pertama-tama saya akan menyampaikan materi tentang pengaruh asam folat terhadap kemungkinan terkena risiko kelainan bayi pada ibu hamil. Pertama, tujuannya adalah agar mengetahui kebiasaan baik untuk ibu hamil, dan kedua, membantu para ibu hamil agar tahu pentingnya asam folat agar terhindar dari kelainan bayi. Yang pertama adalah apa itu asam folat? Jadi asam folat adalah salah satu vitamin termasuk kelompok vitamin B, merupakan salah satu unsur penting dalam sintesis DNA. Unsur ini diperlukan sebagai koenzim dalam sistem primidin. Kebutuhan meningkat pada saat terjadi peningkatan pembentukan sel seperti pada kehamilan, keganasan, dan bayi prematur. Molekul asam folat terdiri dari 3 gugus, yaitu peptidin, suatu cincin yang mengandung atom nitrogen, cincin fosfodilasis aminobenzois acid adalah PABA, dan asam glutama dari tangkilisan dan rumen. Dan kedua, asam folat sangat penting selama kehamilan dan merupakan satu-satunya vitamin yang membutuhkan selama hamil dari tahap 2. Pemberian asam folat pada ibu hamil diketahui untuk mencegah terjadinya neurologic defect, cacat tabung saraf, terutama spina bifida, tulang belakang tidak menutup sempurna, dan anencephaly, otak janin tidak terbentuk. Yang kedua, sumber dan kebutuhan asam folat. Sumber-sumber yang paling kaya akan asam folat adalah ragi, hati, ginjal, sayur-sayuran berwarna hijau, kembang kol, brokoli, dalam jumlah yang cukup, terdapat dalam makanan terbuat dari susu, daging, dan ikan, dan sedikit buah-buahan. Penyakit kekurangan asam folat pada ibu hamil. Ini yang paling penting Ibu. Yang pertama adalah A. Anemia megaloblastik. Anemia megaloblastik adalah suatu keadaan yang ditandai oleh adanya perubahan abnormal dalam pembentukan sel darah sebagai akibat adanya ketidaksesuaian antara pematangan diri, inti, dan sitoplasma pada seluruh sel seri mieloid dan etiloid. Anemia megaloblastik merupakan manifestasi yang paling khas untuk defisiensi folat. Penyebab dari anemia megaloblastik adalah akibat tidak terproduksinya faktor intrinsik oleh tubuh sehingga vitamin B12 tidak terserap. Keadaan defisiensi menyebabkan susu tulang tidak mampu memproduksi sel eritrosit secara normal. Hal ini mengakibatkan daya pengangkutan hemoglobin menjadi sangat terbatas. Kedua ada neurologic defect atau defek tuberculosis adalah suatu kelainan kongenital yang terjadi akibat kegagalan penutupan lempeng saraf yang terjadi pada minggu ketiga hingga keempat masa gestatif. Defisiensi folat ternyata dapat menyebabkan kelainan berat yang mengenai jaringan non-hemopoietik, yaitu neurologic defect NTD yang terjadi dapat merupakan isolat NTD tanpa disertai kelainan kognitif lain yang kekampungannya dapat dicegah dengan pemberian folat. Kelainan neurologic defect yang paling sering adalah spina bifida dan anencephaly. Anencephaly dengan kejadian 1/1000 kehamilan. Saya akan menjelaskan apa itu anencephaly. Anencephaly merupakan kelainan kongenital bagian
bagian kulit kepala, tulang tengkorak, dan otak. Karena kegagalan penutupan tabung saraf di bagian rostal selama masa gestasi. Jadi anencefali itu seperti cacat di bagian di belakang kepala ini. Dia kayak mungkin ya Bu, otaknya kayak tidak termasuk kedua karena dia tidak ada tulang tengkorak dan otaknya. Tulang dan tengkorak otaknya itu kayak terpisah gitu Bu. Jadi penutupan tabung sarafnya itu tidak maksimal. Dan spina bifida adalah kelainan bawaan yang terbentuk sejak dalam kandungan yang terjadi karena adanya kegagalan penutupan tabung saraf selama beberapa minggu. Pertama, perkembangan embrio yang mengakibatkan tulang belakang tidak menutup sepenuhnya di sekitar saraf sumsum tulang belakang yang sedang berkembang. Jadi itu di bagian belakang sini Bu. Jadi dia kayak ada benturan gitu. Selanjutnya ada hiperhomosisteinemia. Hiperhomosisteinemia adalah peningkatan kadar homosistein dalam darah di atas 15 mol. Di dalam siklus daur homosistein terdapat beberapa enzim yang memerlukan vitamin B12 dan sebagai kofaktor. Hiperhomosisteinemia dapat disebabkan oleh defek genetik bawaan seperti defisiensi enzim metilen tetrahidrofolat reduktase, metionin sintase, dan sistationin sintase, atau oleh faktor didapat seperti gagal ginjal, kanker, psoriasis, diabetes, paparan asap rokok, alkohol, kopi, usia tua, menopause, serta obat-obatan. Mungkin seperti dia sakit gitu Bu, jadi dia memerlukan obat-obatan, jadinya dia dapat penyakit gitu. Berbagai studi menunjukkan hiperhomosisteinemia berhubungan dengan difusi endotel, aktivitas platelet, dan pembentukan glomerulus yang dapat berujung pada aterosklerosis dan penyakit jantung koroner. Selanjutnya, kebutuhan asam folat pada ibu selama kehamilan. Wanita membutuhkan 50-100 mcg asam folat per hari. Sedangkan selama kehamilan kebutuhan ibu akan asam folat sebesar 300-400 mcg per hari. Disarankan suplemen asam folat 400 mcg per hari. Namun bagi wanita yang sebelumnya telah memiliki bayi dengan defek tuberneura, dosis asam folat yang direkomendasikan ialah 4 gram setiap hari selama sedikitnya 1 bulan sebelum konsepsi dan dilanjutkan selama 12 minggu kehamilan. Jadi kesimpulannya di sini Ibu, asam folat memberikan harapan baik sebagai pencegah terjadinya kelainan cacat bawaan yang disebabkan kelainan pertumbuhan susunan saraf pusat. Namun di Indonesia diperlukan penelitian lebih lanjut. Dari materi asam folat ini, kita semua mulai dari sebelum menikah sampai sudah menikah pun perlu untuk mengkonsumsi asam folat untuk menghindari defisiensi folat. Semua menjadi tahu apa itu asam folat sampai penyakit karena kekurangan asam folat. Dan juga peningkatan asam folat terdiri dari makanan, sayur-sayuran, hingga buah-buahan, dan juga pentingnya untuk mengonsumsi obat penambah darah. Baik Ibu, sekian presentasi dari saya. Kiranya ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Jadi sekian Ibu, terima kasih. Selamat siang Ibu, saya akan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan kepada kami. 1. Apa kendala yang Anda alami dalam melakukan analisis? Dan 2. Bagaimana analisis Anda dapat memberikan pengaruh bagi rekan sejawat Anda? Jadi pertama Bu, kendalanya adalah dalam mencari jurnal yang cocok untuk materi yang akan saya bawakan. Jadi kadang ada jurnal yang mungkin saya belum pahami atau bagaimana Bu, jadi kurang masuk, atau saya yang masih awal, jadi kadang susah buat
masuk materinya, dan juga dalam pemahaman materi kadang sedikit susah. Dan juga 2, bagaimana analisis Anda dapat memberikan pengaruh bagi rekan sejawat Anda. Jadi 2, karena rata-rata rekan atau teman sejawat saya seorang perempuan yang akan menjadi seorang ibu. Penting untuk tahu pentingnya asam folat sebelum menikah ataupun sesudah menikah, agar dalam kehamilan tidak ada kendala. Dan juga materi ini penting agar rekan sejawat itu tahu pentingnya asam folat bagi kita semua. Baik Ibu, itu aja yang akan saya sampaikan. Kiranya ada kurang atau lebih saya mohon maaf. Terima kasih Bu, selamat siang.